Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan untuk tugas UAS pada mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan. Kami mengambil judul Analisis Customer Relation Management Excelsiata. Perkenalkan, saya Reski Triyulianto. Kan nama saya Andri Firman. Nama saya Aulia Yuningsi. Saya Widya Putri. Nah, pertama-tama mungkin izin menjelaskan terkait sejarah pada PT Excelsiata. PT Excelsiata merupakan perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang didirikan pada 6 Oktober tahun 1989 dengan nama PT Geraha Metropolitan Lestari. Awalnya bergerak di bidang perdagangan dan jasa umum. Pada tahun 1996, perusahaan ini memasuki sektor telekomunikasi setelah mendapatkan izin operasi GSM 900 dan resmi meluncurkan layanan GSM. Setelah itu, nama perusahaan berubah menjadi PT Excelcomindo Pratama Tbk seiring dengan fokusnya pada industri telekomunikasi. Terkait visi dan misi, untuk visi menjadi operator telekomunikasi terpercaya di Indonesia, dan misinya itu memudahkan kehidupan masyarakat melalui layanan telekomunikasi berkualitas. Selanjutnya, penjelasan terkait identifikasi peluang. Berikut adalah identifikasi peluang pengembangan sistem Customer Relation Management atau CRM pada perusahaan Excelsiata. Poin pertama yaitu peluang peningkatan integrasi sistem Excelsiata memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan integrasi sistem CRM dengan berbagai sistem yang ada. Poin kedua, potensi pengembangan kualitas data pelanggan. Ada peluang untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan data pelanggan dalam sistem CRM. Untuk poin berikutnya, optimalisasi manajemen layanan pelanggan Excelsiata memiliki potensi untuk pengembangan sistem. Selanjutnya, pengembangan sistem pengukuran dan analisis CRM terdapat peluang untuk mengembangkan sistem metrik yang lebih komprehensif dan melakukan analisis mendalam terhadap penerapan CRM. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup. Untuk poin pertama yaitu Excelsiata mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data pelanggan, termasuk data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat. Bertujuan memastikan bahwa data pelanggan yang terkumpul akurat, lengkap, dan terkini. Untuk poin kedua yaitu integrasi sistem CRM dengan infrastruktur TI perusahaan. Pembahasan terkait pengintegrasian sistem CRM dengan sistem lain yang ada di Excelsiata, seperti sistem billing, sistem layanan pelanggan, dan platform marketing dengan tujuan untuk memastikan aliran data yang lancar antar sistem sehingga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pelanggan dan memudahkan perusahaan untuk merespon kebutuhan pelanggan secara cepat dan efisien. Ya, selanjutnya mungkin bisa dibantu oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada di Customer Relation Management, pendekatan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan melalui integrasi proses bisnis, teknologi, dan strategi pemasaran. CRM membantu perusahaan mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data pelanggan untuk meningkatkan pelayanan dan pengalaman. PT Excelsiata merupakan CRM memahami kebutuhan pelanggan, mempersonalisasi layanan, dan meningkatkan retensi pelanggan. Kemudian CRM strategis fokus pada pengembangan budaya bisnis yang berpusat pada pelanggan. Tujuan utama adalah memikat, mempertahankan loyalitas, dan menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dibandingkan pesaing. Selanjutnya ada CRM operasional, fokus pada otomatisasi hubungan perusahaan dengan pelanggan melalui layanan, armada penjualan, dan pemasaran. Menekan efisiensi operasional dalam berinteraksi dengan pelanggan. Dan selanjutnya ada CRM analitis, fokus pada penggalian dan analisis data konsumen untuk tujuan strategis dan taktis, menggunakan data untuk meningkatkan nilai pelanggan dan perusahaan.
Selanjutnya ada proses bisnis. Proses bisnis SL Axiata dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui 4 tahapan utama. Pertama, pengembangan produk dan layanan di mana perusahaan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan melalui riset pasar dan menyediakan berbagai layanan seperti paket internet, layanan suara, SMS, roaming internasional, dan produk digital. Yang kedua, penyediaan infrastruktur teknologi dengan investasi pada jaringan fiber optik, 4G dan 5G, dan pembangunan BTS untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan. Kemudian yang ketiga, ada distribusi produk melalui berbagai kanal penjualan seperti gerai resmi, distributor, e-commerce, dan aplikasi MyXL dan AxisMed. Kemudian yang keempat, pelayanan pelanggan dengan berbagai kanal komunikasi termasuk call center, media sosial, aplikasi, dan teknologi chatbot untuk memastikan pelayanan yang efisien dan responsif. Dan yang kelima, evaluasi dan inovasi. Hasil dari pelayanan dan umpan balik pelanggan dijadikan dasar untuk evaluasi kinerja serta pengembangan produk dan layanan baru. Kemudian ada alur penanganan komplain. Yang pertama ada penerimaan keluhan. Penerimaan keluhan merupakan tahap pertama dalam proses penanganan. Pelanggan diberikan berbagai pilihan kanal untuk mengajukan keluhan, seperti diberikan call center, media sosial, aplikasi, ada aplikasi MyXL atau AxisNet, email, atau kunjungan langsung ke L Center. Kemudian kanal-kanal ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi pelanggan. Call center menjadi salah satu kanal utama karena pelanggan dapat berkomunikasi langsung dengan petugas yang siap mendengarkan dan mencatat keluhan secara mendesak. Begitu pula dengan aplikasi MyXL dan AxisNet yang memungkinkan pelanggan untuk mengajukan pengaduan secara mandiri kapan saja. Kemudian yang kedua ada pencatatan informasi. Setelah keluhan diterima, pelayanan mencatat informasi penting terkait keluhan. Pencatatan dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa semua data pelanggan seperti nama, nomor telepon, dan jenis permasalahan terdokumentasi dengan baik dalam sistem CRM. Pencatatan informasi mencakup konsep OCR One Call Resolution, yang artinya setiap keluhan pelanggan sebisa mungkin diselesaikan dalam satu kali interaksi telepon atau komunikasi langsung dengan petugas. Contoh komplain yang termasuk dalam kategori OCR antara lain, yang pertama, keluhan terkait kesalahan aktivitas paket internet, permintaan pergantian password atau reset akun, informasi mengenai saldo atau pemakaian paket data. Selain itu, terdapat juga komplain OCR yang tidak dapat diselesaikan dalam satu kali interaksi dan memerlukan penanganan lanjutan. Contoh komplain OCR meliputi masalah gangguan jaringan, wilayah tertentu melalui investigasi teknis, mengenai tagihan yang tidak sesuai, yang membutuhkan verifikasi lanjut oleh tim billing, permintaan perubahan atau pembatalan layanan yang harus disetujui melalui beberapa proses administrasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Ya, untuk alur penanganan komplain selanjutnya yaitu yang ketiga, analisis dan identifikasi masalah. Proses ini bertujuan untuk menentukan akar penyebab dari permasalahan yang disampaikan pelanggan. Tim layanan memulai dengan meninjau data awal yang telah dicatat, memverifikasi detail yang diberikan oleh pelanggan, dan mencocokkan informasi tersebut dengan data yang tersimpan di sistem internal. Dalam kasus teknis, tim juga dapat melakukan analisis jaringan untuk mendeteksi adanya masalah teknis atau kendala operasional. Proses ini melibatkan pertama pemeriksaan historis penggunaan layanan pelanggan, yang kedua peninjauan log aktivitas di jaringan telekomunikasi, yang ketiga kolaborasi dengan tim teknis atau tim terkait lainnya untuk investigasi lebih mendalam. Proses identifikasi memastikan bahwa masalah yang ditemukan sesuai dengan kenyataan sehingga solusi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya, yang keempat yaitu penyelesaian masalah.
Pada tahap ini, solusi atas masalah yang ditemukan akan dirumuskan. Tim layanan akan memberikan solusi langsung kepada pelanggan apabila keluhan termasuk kategori sederhana seperti aktivasi paket ulang atau informasi tagihan. Namun, untuk masalah teknis atau kompleks, keluhan akan diarahkan kepada tim khusus dengan proses sebagai berikut. Pertama, pemrosesan internal. Petugas frontliner mengajukan laporan teknis kepada departemen terkait untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, pelacakan progres. Semua penyelesaian masalah dipantau melalui sistem manajemen keluhan. Yang ketiga, informasi kepada nasabah. Tim layanan memberikan pemberitahuan berkala kepada pelanggan terkait status dan estimasi waktu penyelesaian. Penyelesaian dilakukan dengan orientasi kepada kepuasan pelanggan, memastikan perbaikan menyeluruh dan solutif pada keluhan yang diutarakan. Selanjutnya, untuk alur penanganan komplainnya, yang kelima yaitu eskalasi masalah. Jika masalah memerlukan perhatian tingkat lanjut atau melibatkan koordinasi lintas departemen, proses eskalasi akan dilakukan. Tim layanan akan menghubungkan pelanggan dengan tim ahli atau supervisor yang dapat memberikan pendalaman lebih lanjut. Prosedur eskalasi meliputi koordinasi lintas tim, melibatkan unit teknis, tim penagihan, atau tim legal untuk menangani masalah tertentu. Lalu penyelesaian khusus, keluhan strategis seperti gangguan layanan besar atau pengajuan keberatan hukum membutuhkan pengawasan manajemen senior. Selanjutnya, pelaporan detail hasil penyelidikan dan keputusan penyelesaian akan disampaikan dengan dokumentasi rinci kepada pelanggan, sekaligus menghindari misinformasi. Dengan eskalasi, Excel Axiata memastikan transparansi dalam penanganan masalah sambil menjamin penyelesaian hingga ke akar masalah. Pelanggan tetap diinformasikan sepanjang proses agar merasa didukung dengan layanan optimal. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu kesimpulan. Penanganan keluhan di Excel Axiata menggunakan sistem yang terorganisir dan terintegrasi melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari call center, aplikasi MyExcel, AksisNet, hingga layanan langsung di gerai Excel Center. Proses ini dirancang untuk efisiensi melalui penerapan one call resolution dan non one call resolution yang memungkinkan keluhan sederhana diselesaikan dalam satu interaksi jika itu mungkin. Sebagai pendukung konsep ini, sistem ticketing juga diterapkan untuk mencatat setiap keluhan pelanggan dan kode unik di dalam tools CRM ini. Sistem ini juga memastikan pencatatan masalah secara terstruktur sehingga keluhan yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut dapat ditindaklanjuti dengan akurat. Excel Axiata memastikan setiap keluhan baik yang bersifat OCR maupun non-OCR dikelola dengan profesional melalui analisis menyeluruh, penyelesaian berbasis solusi, serta eskalasi bila diperlukan. Dukungan dari sistem tiketing memberikan transparansi kepada pelanggan dengan memungkinkan pemantauan status keluhan secara real time. Dengan sistem manajemen keluhan yang terstruktur ini, Excel Axiata tidak hanya berfokus pada masalah, tetapi juga peningkatan kualitas layanan untuk membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Oke, bisa lanjut. Ini sebagai tambahan lampiran untuk di perizinan penelitian. Sebenarnya nggak banyak data yang bisa dilihat ya, karena kita nggak diberi izin akses untuk melihat data-data yang bersifat konfidensial. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada lampiran salah satu channel ya yang di mana pelanggan bisa melakukan komplain terkait mungkin ada masalah masalah paket atau masalah lain bisa melalui website Excel dan Axis dan melalui gerai langsung juga bisa. Boleh dilanjut. Oke, ini sedikit review untuk tool CRM yang digunakan Excel. Ini bernama Comet. Tools ini juga digunakan oleh customer service untuk menyelesaikan masalah yang bersifat OCR, bisa langsung diselesaikan lewat tools ini. Contohnya itu masalah ketika
misal kasusnya begini, ada seorang pelanggan yang kehilangan kehilangan handphone dan takut nomor yang ada di handphone itu tuh disalahgunakan dan lain sebagainya, maka pelanggan bisa melakukan permintaan untuk melakukan suspend pada nomor yang ada di HP yang hilang tersebut. Biasanya akan dilakukan suspend dari dari customer service dan nggak akan memerlukan waktu yang lama. Ada juga mungkin kita misalnya studi kasusnya ada pelanggan yang nomornya udah lama mati. Misalnya nomornya udah lama mati tapi belum belum ada lebih dari 3 bulan atau 2 bulan, 90 hari 3 bulan. Dan itu nomor masih bisa digunakan walaupun nanti akan dikenakan biaya tambahan. Bisa langsung menuju ke customer service di gerai XL. Terus boleh lanjut, Pak? Nah, ini menu sedikit review juga menu yang ada di apa namanya tools Comet ini. Kita bisa sebenarnya banyak banget apa yang bisa dilakukan di sini, tapi kita cuma bisa nunjukin menunya aja. Oke, boleh lanjut. Nah, ini selanjutnya terkait komplain non OCR. Yang tadi sebelumnya itu adalah contoh penjelasan terkait komplain OCR, yaitu komplain yang bisa diselesaikan dalam satu kali panggilan. Jadi biasanya isunya ringan-ringan di customer service langsung bisa ditutup dan tiketingnya ditutup di JRM itu juga. Untuk contoh studi kasus yang non OCR ini, misal ada beberapa nggak cuma beberapa, ada banyak pelanggan yang mengeluhkan paket yang dibeli tidak masuk ke dalam aplikasi atau tidak bisa dipakai gitu. Nah, ternyata ada kesalahan teknis di sistemnya XL dan memerlukan perbaikan dari Departemen IT, yang kebetulan saya bekerja di Departemen IT, maka akan dibuat info dari CRM akan menginformasikan ke departemen terkait, dalam hal ini Departemen IT, akan menginformasikan dengan memberikan data-data seperti nomor yang nomor yang digunakan pelanggan, paket apa yang masalah, dan data-data lain seperti yang bisa membantu pengecekan. Biasanya untuk ketika pengecekan atau perbaikan ini memakan waktu yang cukup lama, akan diberikan seperti kompensasi khusus kepada pelanggan. Misal paket yang tidak bisa dipakai tadi akan di bypass ya mungkin istilahnya, diperbaiki secara ditempelkan langsung melalui tools tadi, namun itu hanya solusi jangka pendeknya. Untuk solusi jangka panjangnya itu akan ada pembetulan mungkin sistem atau yang lain dari Departemen IT. Dan perbaikan sistem itu pun macam-macam ya, tergantung produk yang mungkin ada masalah. Karena di Excel sendiri itu produknya sebenarnya banyak ya. Ada Excel, Axis, ada Excel Home juga untuk provider internet. Terus ada pasca bayar, layanan pasca bayar yaitu Excel prioritas. Terus ada roaming juga, itu menjadi salah satu ya terkait nanti faktor lama cepatnya perbaikan gitu. Boleh dilanjut? Mungkin itu aja dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,